Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, omon-omon. Kejaksaan Agung bekerja sama dengan TNI dan telah diteken oleh Bapak Prabowo. Ada apakah ini? Apakah Kejaksaan Agung tidak mampu atau apa? Atau juga mungkin akan ada kasus besar yang terungkap. Bosku, korupsi di kita itu sudah menggila. Ya, jangan anteng-anteng aja. Moh bosen denger-denger. Padahal ini menyangkut dengan nasib kita sebagai rakyat Indonesia, bosku. Contohnya, berita hangat lagi tadi di Kementerian Tenaga Kerja. Masalah perizinan penempatan tenaga asing di Indonesia. Ini harus kita perhatikan, bosku. Dinas Tenaga Kerja. Terus masih banyak outsourcing yang berlaku di kita. Ada apakah ini? Apakah outsourcing itu berpihak kepada rakyat atau seperti apa? Tidak lama lagi ada kasus di Kominfo, masalah judol. Mungkin masih banyak lagi kasus yang belum terungkap, bosku. Bahaya, bosku. Kita harus mengikuti terus, kawal terus. Ini Bapak Prabowo aja pernah menyatakan dia dinyinyirin, mungkin bahasanya dugaan juga diancam. Sekelas presiden aja dinyinyirin, apalagi kita. Ini mungkin sudah penyakit. Dugaan korupsi di mana-mana, di kementerian sampai ke bawahnya. Masalah apa? Banyak, bosku. Contohnya di judi online, perlindungan situs judi online. Di tenaga kerja mungkin regulasi peraturan untuk tenaga kerja yang bisa dimain-mainkan. Di perbankan contohnya sudah banyak yang terjadi, masalah kredit bla 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 bla. Mungkin nanti juga kesentuh juga tuh yang namanya pinjaman online. Kenapa lebih mudah seperti apa? Ini mencekek rakyat kecil, bosku. Data bank aja, Bank Dunia bilang Indonesia itu tingkat kemiskinan 60%, sedangkan dari Badan Statistik Nasional kita cuma 8%. Ini yang benar mana? Tapi kalau lihat di kondisi sekarang, saya mah setuju pada Bank Dunia itu. Memang di jalan tuh lancar, cuman daya beli masyarakat berkurang. Ada apa ini? Ada apa? Padahal kalau di berita itu beras aja tahun 2025 ini telah memecahkan rekor. Bagus. Tapi di lapangan kenyataannya beda. Tapi di situ juga timbullah bibit-bibit pemimpin, mungkin pemimpin-pemimpin yang amanah, salah satunya di Jawa Barat, KDM. Dan mungkin di daerah lainnya. Ya, bosku, kawal terus, bosku. Ini sudah penyakit gila, bosku. Lihat sedih. Ini menyangkut kita juga dan menyangkut anak cucu kita, bosku. Kementerian diacak-acak semua oleh koruptor-koruptor, maling-maling rakyat, memperkaya diri dan memperkaya golongannya. Bapak Prabowo tidak tanggung-tanggung. Sikat terus. Selama saya bikin konten, hampir ada aja masalah-masalah yang terungkap, masalah korupsi itu. Bahaya, bosku. Korupsi udah menggila, udah penyakit. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia harus peduli, bosku. Ya, contohnya sekarang nih, bosku, Pertamina anyep, bosku. Belum ada kabar beritanya, bosku. Apa kesulitan kejaksaan mencari data-datanya atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Ya kan, banyak itu, ratusan miliar, triliunan, biliun bahkan. Bahkan kemarin dugaan tuh yang di Mahkamah Agung menyimpan uang hasil pengepul dari mafia kasus hampir 1 triliun di rumah. Gila, bosku. Mungkin bukan dia aja, masih banyak. Ayo, sentuh terus. Yang diperbajakan sentuh, di semua sentuh. Ayo Pak Prabowo, kami dukung untuk menghajar, menghancurkan korupsi, koruptor-koruptor, maling-maling uang negara. Jangan ragu untuk membuat peraturan perampasan, undang-undang perampasan aset. Jangan berpikir dua kali, ini urgent, ditunggu.
urgent sekali ditunggu perampasan aset. Kalau perlu ada hukuman gantung, hukum gantung. Apabila ada hukuman potongan tangan. Sanksi harus dilaksanakan agar tidak timbul koruptor baru, bibit-bibit koruptor baru. Potong tangan, penggal kepala. Kalau perlu untuk masalah korupsi ini, miskinkan. Karena ini sangat menyengsarakan rakyat, yang dimaling-maling uang rakyat. Yaitu gitu bosku, itu kegundahan saya juga, mungkin kegundahan bosku ya enggak, yang pada sulit cari kerjaan, ternyata regulasi diacak-acak oleh kementerian kita sendiri yang tidak amanah. Pinjaman di bank agak susah, malah yang mudah itu dipinjol, sehingga rakyat banyak minjem ke pinjol, terjerat hutang, tidak mampu bayar, bunuh diri. Karena apa? DC-nya terornya nggak kira-kira, lewat tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima, ya kan? Data disebar, malu hingga bunuh diri. Di situ juga pun harus diperhatikan regulasinya oleh OJK. Jangan ngales aja OJK berpihak sama yang rakyat atau berpihak sama siapa gitu. Kita di bank-bank kita ini banyak, harusnya mempermudah untuk rakyat Indonesia. Karena apa? Dibuat itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan menyengsarakan rakyat Indonesia. Regulasi-regulasi yang menyangkut orang, apa rakyat hidup banyak, itu harus diperhatikan lagi. Kita dukung terus Bapak Prabowo untuk membuat undang-undang atau membuat peraturan yang memiskinkan itu. Ayo diajukan ke DPR. DPR harus segera dilaksanakan itu, namanya undang-undang perampasan aset. Pasti kita dukung, rakyat kita dukung. Percuma Anda dipilih karena Anda itu wakil kami, bukan wakilnya yang punya uang. Ya begitu, sekian bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI mati, koruptor miskinkan, kalau perlu digantung.